Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani walet Indonesia, jumpa kembali bersama kami di channel Indo Walet 57. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya baik dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat petani budidaya walet, hari ini kita akan membahas satu problem yang biasanya ini dihadapi oleh teman-teman semuanya, para petani walet, khususnya bagi yang pemula dan walaupun bukan pemula sebenarnya, ketika kita mengalami sebuah kepanikan dalam menghadapi masalah yang ada di gedung kita, biasanya kita akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, tetapi ketika kita sedang panik, itu akan kita lakukan, khususnya bagi gedung-gedung yang memiliki problem atau masalah, baik itu dari faktor internal maupun eksternal gedung. Apa isi video kita hari ini? Tentunya jangan skip video ini, tonton terus channel Indo Walet 57. Yang belum subscribe silakan Anda subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng, tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Halo, saya Firman Dudung mengajak subscribe channel YouTube Indo Walet 57. Jangan lupa ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman nih, jangan lupa subscribe channel YouTube Indo Walet 57 ya. Yuk subscribe semuanya. Buat si Dante ya. Jadi seperti ini. Tadi pagi salah satu kawan kita di Sembaku, Desa Atap di Kalimantan Utara sana, menghubungi saya. Bapak Mustaqim beliau tadi pagi menghubungi kami. Itu beliau mendapatkan sebuah masalah, gedungnya itu burungnya kabur ya. Tadi burungnya kabur. Kemudian beliau meminta pendapat saya karena beliau ingin memindahkan LMB ya. Jadi gedungnya sudah on ya beberapa bulan. Alhamdulillah, menurut beliau di dalam itu sudah banyak kotoran-kotoran ya. Gedungnya responnya juga sudah sangat baik ya. Tetapi kemudian burung itu kabur dan beliau langsung menghubungi kami dan meminta saran karena ingin memindahkan posisi LMB-nya. Nah, lantas pertanyaannya ini ya, tentu tidak serta-merta langsung kita jawab. Kita harus cari tahu dulu kenapa burungnya kabur ya. Kenapa burungnya kabur? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan dulu. Apakah di dalam pernah dilakukan suatu perubahan? Apakah volume suaranya sudah dirubah atau tidak ya? Sehingga menyebabkan burung kabur. Cek per cek, kita tanya-tanya, ternyata penyebabnya yang pertama itu adalah gedung beliau pernah mendapatkan masalah ya. Jadi kena petir, mungkin amplinya rusak sehingga suara mati selama 1 minggu. Kemudian baru beliau sadari bahwa suara di gedungnya itu tidak on lagi. Nah, saya pikir di sini kita sudah ketahui penyebabnya di mana, apa masalahnya sehingga burungnya kabur ya. Jadi tentu dalam benak kita yang pertama ya tentu suara yang mati itu menyebabkan burung kabur. Nah, lantas kenapa harus pindah LMB? Itu pertanyaannya. Kenapa harus pindah LMB? Nah, menurut kita ya, hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kenapa? Kita sudah ketahui bahwa penyebab burung kabur ini adalah suara yang off selama seminggu itu ya, sehingga burungnya kabur. Lantas beliau ingin memindahkan LMB karena katanya burung sudah tidak sama lagi seperti dulu, burungnya seperti tertahan di LMB ya.
di daerah LMB itu sehingga beliau ingin memindahkan LMB. Nah, pertanyaan berikutnya yang kami ajukan, apakah suara yang digunakan masih sama dengan yang dulu? Kalau masih sama, apakah setelan volumenya masih sama? Ternyata sudah tidak, ya. Itu dia masalahnya. Karena walaupun kita menggunakan suara yang sama, jika setelan volume sudah beda, itu biasanya cenderung juga akan menimbulkan sebuah problem, ya. Itu biasanya menimbulkan beberapa pengaruh, ya, khususnya di daerah-daerah void. Tarik-tarik di void itu, jika suara ditarik yang ada di void itu kurang maksimal, kurang bagus setelannya, saya pikir burung juga akan mental. Nah, itu persoalannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Bapak Mustaqim di Sebakung ini? Sebenarnya simple, ya. Jadi teman-teman semuanya juga harus sadari bahwa ketika Anda panik, jangan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan. Contoh tadi, ingin memindahkan LMB. Padahal sebenarnya LMB sudah bagus. Kenapa kita katakan tidak ada pengaruh di sana? Karena mulai dari awal on, itu sebenarnya sudah bagus. Cuma persoalan pernah kena petir, suaranya mati 1 minggu sehingga menyebabkan burung kabur. Kalau kita memindahkan LMB, ini sama saja kita melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Hasilnya juga kita tidak tahu apakah lebih baik atau justru memperburuk keadaan, ya. Jadi teman-teman catat nih. Teman-teman catat, ketika ada satu problem masalah di gedung Anda, jangan serta-merta tiba-tiba mengambil sebuah keputusan bahwa langsung menjudge, oh ini yang salah, ini yang salah. Jadi begini, banyak faktor yang mempengaruhi gedung kita itu mengalami sebuah perubahan, ya. Baik itu faktor eksternal gedung ataupun faktor internal gedung. Faktor internal gedung, ya, kita melakukan sebuah perubahan di dalam gedung, ya. Atau mungkin faktor internal gedung, ya, mungkin di dalam gedung ada hama yang mengganggu. Dan kita harus sadari teman-teman bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya. Sama dengan kita yang bekerja, kita berusaha, tetapi satu hal yang tidak bisa kita kontrol itu adalah hasilnya ke depan seperti apa, karena itu bukan tugas kita, ya. Itu yang tidak bisa kita kontrol dan itu harus kita sadari. Karena kalau Anda ingin mengontrol semua itu, hasilnya Anda akan stres sendiri, ya. Anda akan stres. Oke, baik teman-teman sahabat Indowalet 57. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa memberi kita pelajaran bahwa tidak semuanya apa yang terjadi di gedung itu biasanya faktor internal gedung, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, contoh musibah yang datang, ya. Kemudian faktor hama, ya, pengaruh dari hama dalam gedung itu tidak bisa kita kontrol sebenarnya. Yang harus kita lakukan hanya mencegah, ya. Kalau kita ingin mengontrol sepenuhnya tentu tidak bisa, ya. Nah, kemudian mudah-mudahan kasus ini bisa memberi kita manfaat bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu perubahan, seharusnya kita lebih dulu mengetahui apa penyebabnya, kemudian kita cari solusinya. Jadi tidak serta-merta ketika sesuatu terjadi pada gedung kita, tiba-tiba kita melakukan perubahan yang tidak seharusnya kita lakukan, karena bisa jadi itu bisa lebih memperburuk keadaan, ya. Oke, teman-teman sahabat petani budidaya walet, mudah-mudahan video kali ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, ya. Dan ya, di sini ada beberapa paket yang hari ini kita juga akan kirim. Ini buat Bapak Rio Bayu Pratama di Kalimantan Tengah, kemudian Bapak Eko Atmojo di Sulawesi Tengah, ya. Ada Imran Rosadi Kalimantan Tengah juga. Kemudian Muhammad Yunani di Kalimantan Timur. Juga ada Bapak Firda, Ibu Firda, ya, di Jawa Timur. Ada Irwansa Suyadi di Kalimantan Barat.
kemudian Bapak Sahran di Kalimantan Selatan ya. Di hari ini kita juga akan mengirimkan semua paket ini. Oke, jadi ini adalah paket suara Samurai Mas 4 dan juga PR57 ya. Hari ini kita akan kirim ke penerima masing-masing. Mudah-mudahan suaranya berkah dan bisa membawa perubahan di gedung-gedung Anda. Oke sahabat petani budidaya OLED, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas.